Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Dwi Swayuni, NIM 48 angkatan 18 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah buku tutorial sebagai pengganti tugas KP dikarenakan pandemi. Di sini saya membuat sistem pendukung keputusan pada proses penerimaan karyawan menggunakan metode Simple Additive Weighting yaitu SAW. Latar belakang dari pembuatan sistem ini yaitu karena dalam sebuah perusahaan tentunya ada waktu di mana terjadi pergantian karyawan. Dalam penerimaan karyawan baru tentunya ada proses seleksi terlebih dahulu, sehingga dibangunlah sebuah sistem pendukung keputusan yang diharapkan mampu memproses dan menangani data dari calon karyawan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang diterapkan dan ditetapkan oleh pihak perusahaan. Dengan benar-benar melakukan pertimbangan sehingga hasil yang diperoleh akurat dan sesuai standar yang nantinya dapat diperoleh karyawan yang benar-benar berkompeten dan layak serta dapat berkontribusi pada perusahaan tersebut. Tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan yang melakukan seleksi penerimaan karyawan dengan cara manual. Dan dengan adanya sebuah sistem pendukung keputusan pada proses penerimaan karyawan, diharapkan mampu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang diharapkan oleh pihak perusahaan. Di sini akan menjelaskan tentang metode Simple Additive Weighting yang diterapkan pada proses pengambilan keputusan. Metode SAW sendiri melakukan perhitungan dengan melakukan pencarian penjumlahan yang berbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Perhitungan pada metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X menuju suatu skala yang nantinya digunakan sebagai perbandingan dengan semua rating alternatif yang ada. Pada metode SAW dirancang agar mampu membantu pada proses pengambilan keputusan suatu permasalahan. Namun, pada perhitungannya, metode SAW sendiri hanya akan menghasilkan nilai terbesar yang nantinya nilai tersebut akan dipilih sebagai alternatif yang terbaik. Berikut rumus mengenai metode Simple Additive Weighting. Di sebelah sini rumus untuk normalisasi dari atribut kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan yang nantinya akan diakumulasikan dengan bobot dan nilai dari karyawan tersebut. Dan ini rumus perankingan untuk memperoleh keputusan mana yang benar-benar akan diambil dengan nilai yang paling tertinggi. Selanjutnya, ini data kriteria dari calon karyawan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan dengan kode C1 yaitu kriteria pengalaman kerja dengan bobot 0,25, dengan kode C2 keterangannya kriteria nilai tes dengan bobot 0,25, dengan kode C3 kriteria jenjang pendidikan dengan bobot 0,25, dengan kode C4 dengan kriteria status bobot 0,15, dengan kode C5 kriteria umur dengan bobot 0,15. Lalu tahap selanjutnya, bobot-bobot tersebut diakumulasikan dengan kriteria yang sudah ditetapkan, dan ini subkriteria dari kriteria yang sebelumnya. Lalu selanjutnya, ini adalah data alternatif karyawan yang sudah diakumulasikan dengan alternatif dengan kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Dan ini perhitungan hasil normalisasi. Lalu selanjutnya, ini hasil perankingan. Dan selanjutnya, implementasi menggunakan use case diagram. Dengan adanya use case diagram dalam sebuah sistem digunakan untuk menggambarkan lebih spesifik mengenai hubungan dari pihak perusahaan dengan sistem yang dibuat. Di sini menampilkan SDM dengan pengelolaan terhadap data pegawai, lalu
Data tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan sebuah laporan sesuai perhitungan yang dilakukan dengan metode SAW. Lalu, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, pada sistem pendukung keputusan yang dibuat, dapat digunakan sebagaimana mestinya dengan menampilkan form login pada awal tampilannya dan memberi akses pada admin dan pelamar, lalu dilanjutkan dengan input data pelamar sehingga proses perhitungan menggunakan metode simple additive weighting sampai akhir proses perankingan untuk menampilkan data pelamar yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Untuk saran dari sistem yang dibuat, yaitu sistem pendukung keputusan dapat dilakukan perbaikan pada tampilan interface agar lebih menarik. Yang kedua, terdapat kekurangan pada hasil seleksi di pelaporan oleh pihak perusahaan. Sekian penjelasan tentang sistem yang saya buat sebagai pengganti dari KP. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.